Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardi Rahman, mahasiswa Politeknik Negeri Batam dengan mengambil prodi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Corrosion and Degradation of Material. Pengertian corrosion atau korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Reaction korosi adalah proses melalui di mana logam di bagian yang diproduksi kembali keadaan oksidasi alami. Proses ini adalah reaksi reduksi oksidasi di mana logam dioksidasi oleh sekitarnya. Seringkali oksigen di udara. Korosi pada dasarnya ialah pencipta sel volta atau galvanik. Dari korosi pada material metal. Proses korosi ini bisa terjadi pada yang pertama logam besi yang kontak dengan udara dioksidasi oleh ion Fe2+. Yang kedua, ion Fe2+ larut dalam air dan bergerak ke katode melalui tetesan air. Yang ketiga, elektron bergerak ke katode melalui logam. Yang keempat, elektron memproduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Yang kelima, sebagian oksigen yang larut dalam air mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang membentuk karat pada besi. Corrosion proses. Jika suatu logam seperti besi ditempatkan di luar ruangan dan terpapar langsung dengan kelembaban udara, maka besi tersebut akan berkarat dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh keadaan udara lembab yang berarti pada kondisi tersebut uap air berada dalam jumlah yang tinggi pada udara. Proses ini akan menghasilkan ion logam dan elektron bebas yang kemudian elektron tersebut akan berpindah dan memproduksi oksigen dan dapat menghasilkan ion hidroksida. Ada tiga komponen utama yang diperlukan untuk terjadinya korosi, yaitu metal, contohnya logam, besi. Yang kedua oksigen. Yang ketiga elektrolit. Elektrolit itu merupakan zat terurai atau larut di dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutnya menjadi konduktor elektrik. Ion-ion adalah atom bermuatan elektrik. Berikut ini adalah jenis-jenis korosi. Yang pertama korosi kimia, yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni. Yang kedua korosi elektrokimia, yaitu korosi yang terjadi bila reaksinya berlangsung dengan suatu elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion. Reaksi berlangsung dengan adanya air atau uap air. Reaksi semacam inilah yang paling banyak terjadi pada reaksi korosi. Mekanisme terjadinya korosi atau reaksi oksidasi atau anodik, yaitu bila sepotong logam dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka beberapa atom logam akan larut ke dalam elektrolit dengan melepaskan sejumlah elektronnya. Logam mengalami oksidasi. M menjadi Mn+ plus Ne-. Contoh logam yang mengalami oksidasi: Fe menjadi Fe2+ plus 2E- atau Al3+ menjadi 3E-. Bagian yang mengalami oksidasi disebut anode. Kadang-kadang oksidasi tersebut reaksi anodik. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini merupakan elektron yang dihasilkan dari atom logam yang mengalami oksidasi harus ditransfer dalam menjadi bagian dari unsur kimia yang lain. Contohnya, beberapa logam yang mengalami korosi pada larutan asam yang memiliki konsentrasi non-hidrogen ion H+ berkurang menjadi berikut: 2H+ plus 2E- menjadi H2. Ion logam yang berbeda dalam larutan dapat juga berkurang menjadi logam netral, Mn+ plus Ne- menjadi M. Berikut ini adalah bentuk korosi berdasarkan bentuknya. Yang pertama uniform corrosion, yaitu korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam atau paduan yang bersentuhan dengan elektrolit dengan intensitas sama. Yang kedua galvanic corrosion, terjadi bila dua logam yang berbeda berada dalam satu elektrolit. Yang kedua crevice corrosion, terjadi pada celah-celah yang sempit. Yang keempat pitting corrosion, merupakan korosi yang terlokalisir pada satu
atau beberapa titik dan mengakibatkan terjadinya lubang kecil dan dalam. Yang berikutnya intergranular corrosion, yaitu korosi terjadi pada batas butir. Baru erosion corrosion, yaitu korosi yang dipercepat oleh adanya korosi yang ditimbulkan oleh gerakan cairan. Selanjutnya stress corrosion, yaitu korosi yang timbul sebagai akibat bekerjanya tegangan dan media yang terkorosid. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakibatkan korosi pada logam, yaitu kelembaban udara, keberadaan oksigen, elektrolit, zat pelarut pembentuk asam, dan yang terakhir yaitu temperatur yang tinggi. Berikutnya adalah cara pencegahan korosi yang terjadi pada logam. Yang pertama, pengecatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah korosi adalah pengecatan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja sehingga tidak akan terjadi korosi. Yang kedua, pelumuran dengan oil atau gemuk. Untuk menghindari korosi bisa dilakukan dengan pelapisan besi bahan baja dengan bahan-bahan yang dapat mencegah korosi seperti oli atau gemuk. Yang ketiga, yaitu pembalutan dengan plastik. Barang-barang yang dilakukan pembalutan atau dibalut dengan menggunakan plastik dapat mencegah kontak besi dengan udara dan air. Yang keempat, tin planting atau pelapisan dengan timah. Proses pelapisan tin planting dilakukan dengan cara elektrolisis yang disebut dengan elektroplating. Timah dipilih sebagai pelapis anti korosi sebab timah tergolong ke dalam logam yang tahan karat. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak ada kontak yang dengan langsung menyentuh udara atau air. Yang kelima adalah galvanisasi. Proses galvanisasi ini adalah cara dengan melapisi dengan zinc. Biasanya cara ini digunakan untuk produk-produk seperti bodi mobil. Berbeda dengan timah, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal ini terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode. Oleh karena potensial reduksi besi lebih positif dibandingkan zinc. Yang keenam, penyepuhan. Pelapisan dengan kromium akan memberikan lapisan pelindung yang mengkilap. Cara chromium plating
juga dilakukan dengan melakukan elektrolisis, mirip dengan teknik pelapisan dan zinc. Yang ketujuh yaitu sacrificial protection. Sacrificial protection atau disebut dengan pengorbanan anode. Cara ini dilakukan dengan menanam logam yang lebih aktif di dekat logam besi. Magnesium merupakan logam yang jatuh lebih aktif daripada besi, maka magnesium ini akan berkarat tapi besi tidak. Cara ini bisa digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut.